Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih nafanallahu bi wa bi ulumil fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. I'lam anna wahidan min at-talabatil mutaqaddimin لازم خدمة الشيخ الإمام زين الدين حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى واشتغل بتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع من دقائق العلوم واستكمل فضائل النفس ثم إنه تفكر يوما في حال نفسه وخطر على باله فقال إني قرأت أنواعا من العلوم وصرفت ريعان عمري على تعلمها وجمعها والآن ينبغي أن أعلم أي نوعها وينفعني غدا ويؤنسني atau ويؤنسني في قبري وأيها لا ينفع حتى أتركه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Dalam lanjutannya, wa min qalbi la yakhsha, wa min nafsi la tashba, wa min du'ain la yasma'. Baik ikhwah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, wal 'aqibatu lil muttaqin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan akibah, nanti akibah kita jelaskan ya, akibah maknanya banyak. Secara ringkas, akibah itu adalah kesudahan akhir lil muttaqin. Nanti akhir itu ganjaran, kebahagiaan dan lain sebagainya. Bagi orang-orang yang bertakwa, wassalatu wassalamu, dan salawat serta salam ala nabihi, kepada baginda Nabi Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, serta kepada keluarganya, wasahbihi, dan para sahabatnya ajma'in seluruhnya. I'lam, ketahuilah, anna wahidan, sesungguhnya ada salah satu seorang minat thalabati dari murid mutaqaddimin, dari murid terdahulunya, lazima atau lazama itu maknanya dawama, terus-terusan gitu ya. Lazama khidmat Syekhul Imam, terus-menerus berkhidmah kepada Syekh Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, washtaghala bi tahsilil ilmi wa qiraatil ilmi alaihi dan seorang murid tersebut itu menyibukkan dirinya untuk meraih ilmu dan membaca ilmu kepada Imam Al-Ghazali, hatta sehingga jama'a min daqaiqil ulum, sehingga bisa menghimpun dari ilmu-ilmu yang daqiqah, yang kecil-kecil, yang rumit gitu ya. Wastakmala fadailan nafsi, dan bisa menyempurnakan keunggulan, keutamaan diri. Tsumma innahu, kemudian diri dia tafakkara itu berpikir, yauman, pada suatu hari, fi hali nafsi, tentang keadaan dirinya, wa khatara ala balihi, dan terlintas dalam benaknya, maksudnya mikir, lagi memikirkan keadaan dirinya. Wah, zaman dulu mah mikir tentang ilmu ya, wah. Sekarang kita mikir tentang apa nih? Faqala, maka berkata seorang murid tersebut, ini sesungguhnya aku qara'tu, telah membaca anwa'an, bermacam-macam, minal ulumi, dari keilmuan, wasaraftu ray'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha, wasaraftu, dan saya telah menghabiskan ray'ana umri, masa muda saya, umur saya, ala ta'allumiha, untuk mempelajari berbagai macam ilmu tersebut, wa jam'iha, dan mengumpulkannya. Wal'an, dan sekarang, yang bagi, hendaknya, an a'lama, dan sekarang hendaknya aku mengetahui, bukan a'lama,
ini bisa ini ya maf'ul bih. A'lama ayyanau'iha, aku mengetahui mana ilmu, mana macam ilmu yanfa'uni yang bermanfaat bagiku godan besok. Makna besok adalah nanti di hari kiamat atau di alam kubur. Kemudian wayu annisuni fi qabri, dan mana ilmu yang dapat menghibur saya, menggembirakan saya fi qabri, di dalam kubur. Wa ayyuha atau wa ayyaha la yanfa'u hatta atsrukahu, dan mana ilmu yang tidak bermanfaat hatta atsrukahu, hingga aku meninggalkannya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rawahu Muslim, diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dengan tambahan wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yasma. Itu mukadimahnya, kita baca dulu. Panjang enggak ini? Panjang itu. Kita baca yang ayuhal akh dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bada bil basmalah iqtidaan bil kitabil azim wa amalan bi hadisi rasulil karim. Walam aftataha biha aqbiha bil hamdalah wa maqatan bil qur'anil karim wa sulukan masalah fil musannifina fi taqdimil hamdi ba'da tabaruki bil basmalah ala maramihim. Sama bismillah diawali sebab mengikuti Al-Qur'an dan mengamalkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hadis yang telah kita bahas, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bibil basmalah bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au ajzam au aqta. Hadisnya ada ulama yang mengatakan dhaif, ada juga yang mengatakan hasan karena banyaknya turuk. Kemudian alhamdu adalah masdar dari hamida yahmadu, dari bab alima ya'lamu. Hamida yahmadu, alima ya'lamu, hamida yahmadu. Hamdu juga setelah kita bahas maknanya la as-sana. Rabbil alamin maliku jami'il alamin wa murabbihim wa muslihihim. Rabbil alamin maknanya adalah raja dari seluruh alam dan juga yang mengatur serta yang mengatur dan membimbing. Dan Allah sebagaimana dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa rabbu kulli syai'in. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan bagi sesuatu, semuanya, setiap sesuatu. Maksudnya apa? Ya, yang selain Allah. Yang selain Allah apa? Semuanya, alam semesta, semuanya. Makanya al-alamin bermaknanya adalah selain Allah. Alhamdulillah alamin. Kemudian hadza min syukur akibah. Al-akibah adalah al-jannah. Kadza fassaraha Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala wal aqibatu lil muttaqin. Itu ada di surat Al-A'raf ya, ayat 128. Ibnu Abbas mentafsirkan bahwasanya wal aqibatu lil muttaqin itu adalah al-jannah lil muttaqin. Wahya akhir kulli syai'in, bahwasanya akibah itu adalah akhir dari segala sesuatu. Akibatu kulli syai'in akhiruhu, yakni akibah itu akhirnya. Wa inna ma fassarat biha likauniha akhiru kulli syai'in fil akhirah minal hisab wasu'al wal mizan wa ghairiha. Dan juga ditafsirkan bahwasanya akibah itu termasuknya di akhirnya segala sesuatu itu adalah hisab, soal, wal mizan. Soal itu pertanyaan, hisab itu dihitung, kemudian ditanya-tanya, kemudian ditimbang. Lil muttaqin ayil mutamatsilina bi awamirillah. Yang dimaksud dengan al muttaqin adalah orang yang mengikuti perintah Allah dan orang yang menjauhi larangan-larangannya.
Itu al-muttaqin. Kemudian udah wassalatu maknanya solawat itu adalah doa. Itu dalam bahasa salat itu maknanya doa. Secara istilah solawat adalah minallahi ar-rahmatu wa minal ibadi ad-du'a wa minal malaikati al-istighfaru. Solawat dari Allah maknanya adalah rahmat, dari hamba maknanya doa, dan dari malaikat maknanya adalah istighfar. Itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bersolawat, malaikat juga bersolawat. Kemudian Allah menyuruh kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Salawatnya Allah rahmat, salawatnya malaikat istighfar, salawatnya hamba adalah doa. Kemudian lam ayat ini kan al-imam bikasril hamzah ismu ya'tu yataqadda bihi ghalaba 'ala man yaqtadi bihi fil khair. Imam itu adalah orang yang diikuti, yang banyak diikuti oleh orang. Dan istilahnya ikhwah, imam itu diikuti kebaikan-kebaikannya. Jadi tidak diberi gelar imam, al-imam, kecuali baik secara akhlak, juga baik secara keilmuan. Maka jarang di zaman kita ini disebut dengan imam. Bahkan sudah mungkin tidak dipakai lagi ya. Yang pakainya syekh, al-ustadz gitu. Al-imam. Jarang. Mungkin mereka-mereka yang benar-benar berkecimpung di dalam ilmu agama. Zainuddin ay mazinu hadha ani qawlu Zainuddin maqali hujjatul Islam laqabus syekh al-imam. Zainuddin dan Hujjatul Islam adalah laqab dari Imam Al-Ghazali. Seperti itu. Hujjatul Islam, beliau dilaqabi dengan Hujjatul Islam, yakni dalil wa burhanun fil kalam. Yakni petunjuk dan pengarah begitu ya. Jadi zaman beliau ya beliau yang menjelaskan tentang Islam. Maka disebut dengan Hujjatul Islam. Nah, di sini dia. Nah, ini penting nih, wah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Di situ disebutkan bahwasanya tentang keimanan, ikhwan. Tentang keimanan qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Bahwasanya kul, katakanlah, lam tu'minu. Soalnya ini di sebelumnya itu disebutkan qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab di sini Arab Baduy ya, berkata amanna, kami telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kemudian katakanlah, yakni Nabi Muhammad katakanlah, yakni kepada mereka, lam tu'minu, kamu belum beriman, kalian semua belum beriman, walakin, akan tetapi, qulu, katakanlah oleh kalian semua, aslamna, kami telah masuk Islam, kami telah tunduk. Seperti itu. Di lanjutan ayatnya, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Di situ disebutkan, dan iman itu belum masuk fi qulubikum, ke dalam hati kalian. Nah, ini dibahas nih oleh syarah bahwasanya wal imanu fi lughah wa tasdiqu wal id'an. Ini ada juga yang bertanya nih waktu itu,
bahwasanya ada yang mengkritik katanya pemahaman Asy'ariyah. Bahwasanya Asy'ari mengatakan iman itu hanya tasdik saja. Ya itu secara bahasa ya, Pak. Iman secara bahasa memang tasdik saja. Keimanan. Kalau kita tanya iman adanya di mana? Di hati. Nah, itu kan. Kita pun mendefinisikannya demikian. Nah, tapi Allah SWT berfirman juga di dalam surat Yusuf ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Itu di potongan ayat akhirnya bahwasanya وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ, dan kamu di situ manafiyah ya, tidak bimukminin, maksudnya tidak akan percaya, tidak, kamu itu tidak akan beriman gitu, lana tidak akan percaya pada kami walau kunna shadiqin, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Disebutkan di sini wa fi syar'i huma wahidun inda ahli sunnah wal jamaah wa huwa tasdiqun nabi alaihi salam fi jami'i ma'ani mabid darurah maji'uhu bihi wal iqraru bihi. Jadi itu sama ikhwah, yakni tentang keimanan dan keislaman. Keimanan dan keislaman. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang disebut iman adalah membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada seluruh yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikrarkannya, yakni annal iman wal Islam tasdikun Nabi alaihi salam fi jami'i ma'ani ma bidururah maji'uhu min indillahi minat tauhidi wal qur'ani wasairil ahkam wa qabuluhu ayyahu bil janan wal iqrar bihi bil lisan tafsilan. Nah, jadi iman dan Islam itu memang kalau kita lihat itu tidak ada bedanya begitu. Yakni satu, membenarkan begitu. Maka ketika orang bersyahadat itu atau mengatakan di sini bi an yaqula amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal bil qadri khair wa syarri minallahi taala, atau dengan secara ijmal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu orang sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam dengan tasdik dan ikrar. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan dia tidak melakukan segala sesuatu apapun, dalam artian tidak melakukan amal ibadah, cuman syahadat atau cuman meyakini bahwasanya Tuhan dia Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nanti dibahas. Yang menjadi poin pertama adalah iman itu dan keislaman itu sah dengan adanya ikrar ya dengan lisan dan juga dengan hati. Bagaimana kalau ada orang yang tidak sholat dan lain sebagainya? Di dalam mazhab kita, orang yang demikian itu berdosa besar. Berdosa besar. Tidak sampai keluar dari agama Islam. Tapi nanti di kitab Ayyuhal Walad sendiri dibahas tentang iman. Iman yang sesungguhnya gitu. Iman sesungguhnya itu bukan cuman mengiyakan saja, bukan membenarkan saja. Ini sudah kita bahas juga di sebelumnya bahwasanya iman yang dimaksud nanti adalah dengan lisan, juga dengan hati, juga dengan arkan seperti itu. Dengan lisan, dengan jinan, juga dengan arkan. Jadi sempurnalah iman seseorang seperti itu. Kemudian rahimallahu taala washtaghala, sibuk, wasaral wahidul mulazim mashghulan, sehingga muridnya ini benar-benar berkhidmah kepada syekh gitu. Benar-benar berkhidmah kepada syekh hatta jama'a
Beliau itu mengumpulkan min daqaqil ulum min gawamidil ulumi wa asroriha. Sampai-sampai sir-sirnya ilmu itu, rahasia-rahasia ilmu, ilmu-ilmu yang rumit bisa dikumpulkan oleh muridnya ini. Hingga wastakmala fadolin nafs, yakni ila an atamma fadaila li nafsihi wa hiya jam'ul fadili wa hiya maziyatu wal ghalaba ala ghairihi. Jadi bagus akhlaknya seperti itu. Wal muradu biha huna makarimul akhlak wa mahasinul amal. Akhlaknya bagus, amalnya juga bagus. Amalnya juga bagus. Wa mahamidil af'al. Perbuatan-perbuatannya juga bagus. Nah, saking sering berkhidmah kepada syekh, ngaji terus, mengamalkan apa yang dikaji sampai pada titik sudah cakep lah ini orang begitu. Muridnya ini. Tapi masih ngerasa kurang gitu. Muridnya ini masih merasa kurang. Begitu. Maqala al-mulazim sampai seorang murid ini berkata begitu ya. Sebentar tafakkar dulu. Tafakkaro ay ta'ammala bil farisiyah yaumian. Oke, tidak perlu ditafsirkan ya. Pada suatu hari muridnya ini berpikir tentang dirinya dan terlintaslah pada pikirannya. Beliau berkata, aku telah membaca banyak ilmu seperti itu. Sampai menghabiskan wasaraftu roy ana umri ay syababata muddati hayati. Menghabiskan masa mudaku. Nah, ini catatan penting. Kalau kita tidak sempat berkecimpung dalam agama sejak muda, maka tidak jadi masalah kita belajar di usia yang sudah tidak muda. Tidak jadi masalah. Bisa dibaca nanti tentang Imam Al-Kisai ya. Tapi jangan sampai kesalahan tersebut terulang bagi anak-anak kita nanti, anak cucu kita nanti. Kita didik sedini mungkin anak-anak kita tentang ilmu agama, tentang ilmu agama. Maka dari itu kita harus memiliki visi dan misi. Nah, Al-Fakir terapkan di kehidupan nyata ya. Seperti ini. Ketika kita masuk organisasi, kita itu harus memiliki visi, misi, tujuan, target, dan itu nanti semua masuk ke program kerja. Program kerja itu harus bisa mencapai itu semua. Dan organisasi terkecil itu sebenarnya diri sendiri ya. Tapi yang benar-benar organisasi yang minimal 2 orang anggotanya adalah keluarga. Maka dari itu yang belum berkeluarga maupun yang sudah berkeluarga, hendaknya kita membuat program kerja. Bagaimana mengurus anak, bagaimana mendidik anak, bagaimana mensekolahkan anak, di mana sekolahnya, bagaimana cara mengajarnya. Organisasi saja begitu. Itu sampai dibuat proker supaya lancar. Nah, begitu juga kalau kita berkeluarga, tidak asal berkeluarga saja, tapi kita harus memiliki kiat-kiat dalam menjalani kehidupan atau ibadah terlama tersebut. Memang secara teori demikian, tapi dalam lapangannya pasti akan menemukan kejutan-kejutan yang di luar perkiraan. Itu yang teman-teman Al-Fakir rasakan. Maka dari itu
Setiap proker juga harus memiliki plan. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Harus memiliki plan. Harus memiliki opsi pilihan. Kita harus memiliki berbagai macam langkah ketika kita gagal dalam suatu hal. Ketika kita belajar pun demikian, ikhwah. Ketika kita belajar, kita harus memiliki target. Bahkan kalau bisa memiliki program kerja. Memiliki tujuan. Dulu Al-Fakir ingat, itu ngumpul ya. Waktu Al-Fakir masih kuliah, itu ngumpul di rumah pembimbing akademik. Beliau nama Prof. Aceng. Ini sampai sekarang berkesan. Sampai sekarang masih Al-Fakir amalkan itu. Beliau itu ngambil kertas, dibagi-bagiin ke murid ke mahasiswa gitu, dibagiin. Terus kata beliau, tulis 10 cita-cita kalian kayak gitu. Wah, langsung bingung kan? 10 cita-cita apa ya? Gitu. Bingung. Karena apa? Hidupnya tidak ada plan. Pengennya ikut arus takdir saja. Tidak punya program kerja hidupnya. Wah, tapi kalau orang yang sudah pengen ini, pengen itu, langsung ditulis. Al-Fakir termasuk orang yang bingung mau nulis apa waktu itu. Akhirnya nulis, ya paling nulis masuk surga, ya haji bersama orang tua, ya yang normal-normal. Tapi pas dilihat, wah nulis, terus Al-Fakir bingung. Ini buat apa ya gitu, nulis-nulis seperti ini. Terus kata dosen Al-Fakir, coba baca satu. Siapa yang mau baca? Kita kan malu ya, wah, buat baca. Akhirnya ada yang baca. Cita-citanya ini. Terus kata dosen Al-Fakir, ayo kita aminkan. Mungkin di antara kita ada yang diijabah doanya. Gitu. Waduh, kalau gitu mah tadi saya yang baca gitu kan. Akhirnya amin, semoga terwujud. Ya akhirnya nggak kebagian baca itu, ikhwan. Gitu. Nah itu dia. Kita harus punya program kerja kita dalam kehidupan ini. Nah murid ini kerjaannya mulazamah ke Imam Al-Ghazali sedari muda. Gitu. Entah ya. Zaman dulu itu atau bagaimana gitu. Kebutuhannya itu bagaimana gitu. Al-Fakir itu masih bingung, ikhwan. Kita itu kan disibukkan dengan mencari nafkah gitu kan. Tapi kita masih bisa menyempatkan. Itu cobaan yang bisa kita lalui ya. Tapi banyak kalau santri-santri zaman dulu gitu, maksudnya ini nih murid-murid para ulama itu benar-benar fokus nuntut ilmu. Ada yang siangnya nyari nafkah gitu, malamnya full. Ada juga memang yang full belajar terus. Jadi tiap orang beda kondisi. Maka sebagaimana Al-Fakir katakan, carilah pekerjaan yang tidak mengganggu pengajian dan carilah pengajian yang tidak mengganggu pekerjaan. Begitu. Kemudian kita lanjutkan, al-an itu maknanya fi hadzal waqti. Al-an itu maknanya fi hadzal waqti. Ayeuna gitu. Sekarang. Yang bagi di sini maknanya adalah yajibu, wajib. Karena yang bagi nanti maknanya banyak ya, wah. Ada yang dianjurkan, ada yang wajib. Bahkan ada yang mengatakan yang bagi itu bisa bermakna mubah begitu. An a'lama atau di sini ilmi ya. Mana ilmu yang bermanfaat dan mana ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, di sini dia ikhwah. Ini syarahnya panjang.
Siap-siap. Ini pelan-pelan saja ya, Ikhwan ya. Mana ilmu yang nisuni, yang menghiburku, yakni yakunu muannisan wa musahiban ila qabri. Mana ilmu yang menghibur dan menemaniku ila qabri, sampai ke kubur. Nanti ada ucapan Hatim Al-Asom ya, 8 ucapan Hatim Al-Asom, nasihat Hatim Al-Asom di dalam kitab Ayyuhal Walad tentang ini nih. Haitsu yatakhallafu anni ahli wa mali wa waladi wa asdiqail qabr. Di mana keluargaku, hartaku, anak-anakku, teman-temanku itu meninggalkan diriku. Gak ada yang mau masuk dalam kubur, ikhwah. Tapi ilmu mau masuk ke dalam kubur kita. Nah, tapi ilmu yang mana tuh yang masuk dalam kubur kita? Begitu. Al-Fakir ingat, Al-Fakir ulang lagi ya. Dulu Al-Fakir punya adik kelas gitu ya. Selalu minta saran. Yang Al-Fakir tanyakan cuma satu. Buat apa? Gitu. Dulu tuh dia pengen ngambil bahasa Inggris kuliahnya. Al-Fakir tanya, untuk apa? Intinya apa? Niatnya untuk apa? Jangan sampai, itu pun pesan untuk kita semua. Untuk apa? Gitu. Apakah bisa bermanfaat untuk akhirat? Gitu. Niatnya harus bagus. Niatnya harus bagus. Karena jangan sampai kita menghabiskan waktu kita untuk sesuatu. Nah, yang ini, untuk kita harus punya pikiran seperti muridnya Imam Ghazali. Mulai hari ini, ikhwah. Jangan sampai kita menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak kita bawa ke dalam kubur. Begitu maksudnya. Kemudian wayajibu ilmi dan yang tidak bermanfaat ya saya tinggalkan, kata muridnya. Begitu. Allahumma maknanya adalah ya Allah, inni a'udzubika min ilmin yang la yanfa. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ai la ya'malu bihi wa la yahtaju ilaihi fid dini. Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak diamalkan, wa la yahtaju ilaihi, dan tidak dibutuhkan fid din, di dalam agama. Tidak diamalkan dalam agama dan tidak dibutuhkan dalam agama. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Hadza fi syarhil musyarih li Ibni Malik. Wa qalbin la yakhsha, ini lanjutan hadisnya. Wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma wa nafsin la tashba, itu terbolak-balik begitu ya. Ada hadisnya itu banyak diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad, Imam Hakim. Imam Hakim mengatakan hadisnya sahih. Wa'lam annal ilma alladzi la yanfa'u li sahibihi yaumal qiyamah wal ilmu alladzi yata'alamu sahibuhu la liqasdi tahsili irda'illahi. Garis bawah ikhwah. Ketahuilah bahwasanya ilmu yang tidak bermanfaat bagi orang yang menuntut ilmu tersebut pada hari kiamat adalah ilmu tersebut dipelajari oleh seseorang, tapi ternyata orang tersebut tidak berniat untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala lil amali bimujibihi wa muqtadahu bal liyanala ni'amid dunya. Dan ilmu tersebut tidak diniatkan untuk mengamalkannya dalam menggugurkan kewajiban dan untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Kita belajar fikih niatnya untuk bisa sholat kita sah. Nah, itu benar. Kita belajar hadis supaya kita bisa mengetahui derajat suatu hadis, itu benar. Akan tetapi di sini bal liyanalani amid dunia, ternyata nuntut ilmunya itu untuk mendapatkan kenikmatan dunia.
wa yusila atau wa yusilu ilal jahi wal manzilati inda ahliha, dan supaya bisa mendapatkan pujian, bisa mendapatkan suatu kedudukan begitu. Wa yatafakharu bihi al ulama wa yumari bihi sufaha. Ada juga yang nuntut ilmu agama supaya bisa ngedebat para ulama. Banyak ya zaman sekarang. Belajar dikit langsung mengkoreksi ulama-ulama mutaqaddimin. Masya Allah. Ada juga yang nuntut ilmu wa yumari bihi as-sufaha. Nuntut ilmu biar bisa ngedebat orang-orang yang bodoh gitu. Ada yang ngoreksi, ngekritik. Ya sebenarnya mengkritik tidak jadi masalah, cuman ada orang yang merendahkan gitu. Lucunya begini, wah, Al-Fakir pernah bukan ketemu ya, maksudnya pernah lihat orang seperti ini. Ketika kita menyebutkan ulama kita, misalkan Ibnu Hajar al-Asqalani saja, kita sebutkan Ibnu Hajar al-Asqalani kata wa kata, beliau itu begini-begini. Pendapat beliau itu begini. Ibnu Hajar al-Asqalani itu Asy'ari juga, Imam Nawawi Asy'ari juga. Terus nanti orang ini bilangnya apa ya? Ibnu Hajar adalah manusia. Ibnu Hajar bisa juga salah. Gitu. Kan kita juga bisa nyebut begini, wah, kamu juga manusia. Kamu juga bisa salah. Kalau begitu kan tidak ada ujungnya, wah. Tidak ada husnuzonnya kita kepada para ulama. Gitu. Jadi mengkoreksinya gini, pendapat Ibnu Hajar ini salah. Gitu. Terus kita bilang, lah, kan Ibnu Hajar lebih ngerti hadis daripada kita. Terus nanti dia jawabnya, Ibnu Hajar juga manusia. Ibnu Hajar juga bisa berbuat salah. Imam Nawawi juga manusia. Imam An-Nawawi juga bisa berbuat salah. Ya, kita jawab juga, kamu juga manusia. Kamu juga bisa berbuat salah. Begitu juga saya. Tapi kalau dibandingkan, mereka itu lebih mengetahui ilmu agama dibanding kita. Sekarang banyak yang begitu, ikhwan. Wa hadzal ilmu fil haqiqati sama qatal wa darurahu aktsar min dotil ma'asi. Wa babilun lama akhrajahu Tabrani fil Mu'jam as-Saghir wal Baihaqi fi Syu'abil an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asyadan nasi adzaban yaumal qiyamah. Nah, ini untuk kita semua ikhwah. Bahwasanya kadang ilmu juga bisa jadi bumerang untuk kita. Ini hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Jami' Shaghir dan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna asyadan nasi, sesungguhnya yang paling kerasnya manusia, apa nih yang keras? Amiz azaban, azabnya, kalau bahasa Indonesianya, sesungguhnya manusia yang paling keras di azabnya adalah pada hari kiamat. Siapa? Iku alimun adalah orang alim la yanfa'ullahu bi'ilmihi. Na'udzubillah. Yang paling keras, yang paling berat, yang paling sakit azabnya pada hari kiamat adalah orang alim yang ilmunya tidak Allah manfaatkan kepada dirinya sebab ilmu tersebut. Ya, yang tidak manfaat itu yang tadi yang sudah kita bahas ya, ikhwah. Walamma qala sayyidul anam wa adimul misal fi khalqi fil khalqi wal khuluq fil khuluqi wal khalaq wa fil khuluqi, khuluq itu artinya akhlak, wal khalqi itu kalau khalqi itu ciptaan. Wal khisal la tata'allamul ilma, janganlah kalian semua menuntut ilmu litubahu bihil ulama, untuk menyombongkan diri kepada para ulama, walitumaru bihi sufaha, bermakna tajadala ya tajadalu, jangan nuntut ilmu supaya bisa sombong kepada para ulama, fakhr, dan jangan juga menuntut ilmu litumaru bihi sufaha,
Jangan juga tumaru itu maknanya tajadalah ya. Dan jangan menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Dan juga walitasarrufu bihi wujuhan nasi ilaikum. Tahawwala ya tahawwalu, memindahkan, memalingkan. Dan jangan juga menuntut ilmu untuk memalingkan wajah-wajah manusia, sebab ilmu tersebut ilaikum, kepada kalian. Faman, maka barang siapa fa'ala dzalika, yang melakukan hal tersebut, fahuwa finnar, maka dia ada tempatnya di neraka. Orang yang nuntut ilmu untuk sombong kepada para ulama, ngerendahin ulama, mencaci ulama. Ada juga orang yang menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh. Ada juga orang yang menuntut ilmu supaya bisa mendapatkan perhatian manusia. Maka orang yang melakukan hal tersebut fahuwa finnar. Hadis ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan Imam Hakim dan juga Imam Baihaqi. Hadis-hadis seperti ini meskipun dhaif, hendaknya kita jadikan motivasi maupun ancaman bagi diri kita ya, supaya kita tidak salah dalam niat mencari ilmu. Walamma qala Usama radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yu'ta bil 'alimi alladhi la ya'malu bi ilmihi yaumal qiyamati fayulqa fin nari fayandaliqu atau fatandaliqu iqtiba'ahu ay yakhruju am'ahu fayaduru biha kama yadurul himar fi ruha fayatufu bihi ahlun nar fayaqulu ya fulan malaka fayaqulu kuntu amiran bil khair wala atihi wa nahyan anisyari wa atihi naudzubillah summa naudzubillah. Jadi di hari kiamat itu didatangkan seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dan itu ditemukan di neraka gitu. Maksudnya orang tersebut ada di neraka. Wah, ini kita harus was-was. Bukan was-was ya. Maksudnya harus benar-benar ihsan. Kita harus menjadi orang yang pintar-pintar muhasabah diri. Nah, di hadis ini disebutkan orang tersebut, yakni orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya pada hari kiamat, itu dikumpulkan dengan orang-orang ahli neraka. Seperti itu. Bahkan di sini disebutkan bahwasanya fayaduru biha kama yadurul himar. Bahkan di sini disebutkan fatandaliku aqtabu ayakhruju am'ahu, maksudnya terurai keluar, maksudnya itu keluar usus bagian dalam tubuhnya begitu, ikhwan. Kemudian dia berputar-putar, bagian dalam tubuhnya itu keluar, dan dia berputar seperti yadurul himar, seperti berputar-putarnya keledai, firuha, seperti yang di tempat dia ngegiling gitu ya. Fayatufu bihi ahlun nar, kemudian penduduk ahli neraka itu mengelilingi orang tersebut. Fayaqulu, maka penduduk neraka berkata kepada orang ini, ya fulan malaka, ayenaon ieu gitu kan. Maneh kunaha? Ya fulan, ada apa dengan dirimu gitu.
Maka si fulan ini yang alimun la ya'malu bi ilmihi, kuntu sesungguhnya aku dulu di dunia katanya amiron bil khair, aku itu dulu adalah orang yang nyuruh kepada kebaikan, wala atihi, tapi aku tidak melakukan kebaikan tersebut, omdo, ngomong doang, wanahian anisyarri, dan aku melarang dari keburukan, wa atihi, aku malah melakukan keburukan tersebut gitu. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Begitu saking parahnya. Wa inna ma yudha'aful 'adzabu lil 'alimil ghairil 'amil li annahu asallahu ta'ala an ilmin kama qala sayyidul bashar wa imamul mahsyar sallallahu alaihi wasallam yu'adzibul jahilu marra haitsu la ya'lamu wa yu'adzibul 'alim alfa marra haitsu lam ya'mal bima 'alima bima 'allamahu Allah ta'ala. Dan kenapa kok azabnya orang alim itu didouble, ditingkat-tingkatkan, apa dipuk-puk gitu banyak sekali. Orang alim yang tidak mengamalkan karena sesungguhnya dia telah bermaksiat kepada Allah dari ilmunya yang telah Allah berikan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini tidak disebutkan tahrijnya ya. Orang jahil diazab sekali, di mana dia tidak mengetahuinya. Sedangkan orang alim diazab 1000 kali, di mana dia tidak mengamalkan terhadap apa yang telah Allah ajarkan kepada dirinya. Wajaba 'alal 'alimi an yajtahida fi tasfiyatin niyatih hina ta'allamal ilma wa ta'li, obati ini masdar, hina ta'allumil ilmi wa ta'limihi. Maka dari itu wajib bagi santri gitu ya untuk bersungguh-sungguh dalam mensucikan niatnya ketika belajar maupun ketika mengajar. Jangan sampai niatnya yang seperti kita ucapkan tadi. Dan niat ini kembali kepada diri masing-masing ikhwah. Kembali kepada diri masing-masing. Kita luruskan niat kita, ya Allah, saya nuntut ilmu untuk begini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kita tidak belajar, itu bahaya. Aduh. Ini ada lagi ikhwah. Ini ucapan Nabi Isa. Seperti sakhrah ala famin. Di sini disebutkan bahwasanya fafadohat. Di sini waqala Isa salawatullah ala nabiyyina wa alaih mathalul alim. Nah ini kembali ini tasbih ya. Kalau mathalul berarti pakainya ada tuh tasbihnya pakainya isim. Atau mithlu kalau di tengah-tengah. Mathalul alimil ladzi yata'allamul ilma wa la ya'malu bihi. Ini untuk koreksian kita ya, ya. Jangan cuma ngaji aja gitu, tapi kita harus mengkoreksi diri kita. Pemisalan orang alim yang menuntut ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, kamasalim ro'atin, seperti pemisalan perempuan zanat, berzina fisirri, berzina secara sembunyi-sembunyi, wahamalat, hamil, wadhahara hamluha, dan tampak jelas kehamilannya, kemudian fafadohat. Bentar, fadoha itu maknanya fafadohat,
Oh, dhahara, ya, kasyafa. Maka kemudian tersingkaplah aibnya. Dia, ya maksudnya kelihatan, mohon maaf, kelihatan gendutnya gitu ya, Pak. Guntingnya kelihatan. Orang orang yang belajar tapi tidak mengamalkan ilmunya, itu nanti kelihatan aibnya gitu. Akan ketahuan. Seperti itu. 3 menit lagi. Banyak sekali nih ya kita, aduh ya Allah, ya Allah. Banyak hal-hal yang perlu kita koreksi diri kita itu. Nah, di sini sebutkan, "Tsumma alam ayul maka ketahuilah wahai saudaraku fiddin, saudaraku dalam agama." Nah, kita semua saudara dalam agama ya, Pak. "Anna man kana hakadza fatasmiyatuhu jahilan aula min antasmiyatu aliman." Sebenarnya yang bagus itu nggak disebut alim tadi, orang-orang tadi itu nggak disebut alim. Orang-orang tadi sebutnya jahil. Li'annahu al-alimul li'annahu al-alimul haqiqiyyu huwa alladhi ya'rifu bil ilmi rabbahu wa nafsahu wa khataral khatimata wa hujjatallahi 'alal ulama'i wa hadzal ilmi yazidu sahibahu khaufan wa tawaddu'an wa takhasyu'an wa yaqtadi an yara kullan nasi khairan minhu li'azmi hujjatillahi alaihi wa taksirihi fil qiyami li syukri ni'matil ilmi wa lihada qala Abu Darda radhiyallahu ta'ala man izdada ilman izdada waja'an wa huwa kama qol. Nah ini ya Wah. Ini penting sekali ya Wah. Dicatat baik-baik bagian sini ya. Maka ketahuilah saudaraku, orang-orang tadi itu sebenarnya tidak pantas disebut alim-alim yang tidak mengamalkan ilmu, itu bukan orang alim sebenarnya. Tapi kan secara bahasa alim itu orang yang tahu ya ikhwah ya gitu kan, alim. Alima ya'lamu i'lam wa alima ya'lamu i'lam. Wah, kok langsung ke amar. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun. I'lam la ta'lam ma'lamun. Nah, isim fa'il dari alima adalah alimun. Jadi secara bahasa alimun itu adalah orang yang mengetahui gitu, mengetahui saja. Tapi alim yang hakiki gitu ya. Sebentar ya. Alim yang hakiki adalah orang yang mengetahui dengan ilmunya tersebut Rabbahu. Dia bisa mengetahui Tuhannya. Dia bisa mengenal Allah. Juga dia bisa mengenal dirinya. Bisa mengenal dirinya. Wa khatalal khatimatu hujjati 'alal ulama'i. Dan dia bisa apa? Ini bi onda. Dia bisa ilmunya tersebut bisa menambahkan rasa takut, rasa tawadu, takhasyu, juga khusyuknya. Nah ini dia ikhwah. Wa yaqtadi an yara kullan nasi khairan minhu. Ilmu itu akan menjadikan dirinya, setiap dia melihat orang lain, dia melihatnya orang lain itu baik.
lebih baik daripada dirinya. Sebab apa? Li'azmi hujatillahi alaihi. Soalnya kalau kita merasa diri kita lebih baik, itu nanti akan repot, ikhwah. Bahwasanya ketika dia tahu dia berilmu, maka dia mengetahui wataksirihi, kekurangan-kekurangannya. Kemudian juga wataksiri fil qiyamil syukri ni'matillahil ilmi. Begitu. Bersyukur ya Allah, semakin banyak yang saya pelajari, ternyata saya makin rasa bodoh ya Allah. Walihada qala Abu Darda radhiyallahu anhu. Maka dengan demikian Abu Darda berkata, apa ucapan Abu Darda? Di sini disebutkan manizdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmu, izdada waja'an, maka bertambah juga kesedihannya. Sedih sebenarnya. Dulu Al-Fakir waktu tahu begini-begini tuh kayak ya gitu. Semakin kita banyak yang kita ketahui, bukan nyesel ya, wah. Tanggungannya makin banyak. Semakin kita berilmu, aduh ya Allah. Jadi kita itu ya benar istilah peribahasa, semakin padinya matang gitu ya, semakin merunduk. Harusnya begitu. Jangan sampai kita itu semakin banyak ilmu, makin pede. Makin banyak ilmu itu harusnya makin tawadu. Aduh ya Allah. Gitu. Udah tahu begini ya Allah. Di satu sisi kita bersyukur alhamdulillah ya Allah, Allah telah mengasih ilmu. Di satu sisi yang lain tuntutannya juga makin banyak gitu. Walhasilu annal alimal ghairil amil akhsaru halan wa asyadu adzaban wa atula su'alan yaumal qiyamah. Na'udzubillah min kaunina alimin ghairu alimin ghairu alamin. Oh ini salah. Min kaunina alimin ghairu amilin, harusnya begitu. Ya. Dan maka kesimpulannya ikhwah, nah ini akhirnya ikhwah, sesungguhnya orang alim yang tidak orang alim itu bukan alim paham agama sebenarnya. Alim itu ya orang yang belajar gitu, orang yang udah belajar gitu ya. Sesungguhnya orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu akhsaru atau ahlaku gitu ya. Itu akan hancur, akan rusak halan keadaannya. Wa asyaddu, dan keras apa nih azabnya. Wa atulu, panjang apa nih soalan. Orang yang nuntut ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya makin panjang ditanya-tanyanya. Kamu udah di kubur nanti, kamu udah berjaya sapinah, udah tahu sunah rukunnya wudu tahu lah, kenapa nggak diamalin? Makin banyak ditanya. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Na'udzubillah ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah, min kaunina, dari keadaan kami. Jauh-jauhi ya Allah, jauh-jauhi ini ya Allah. Kita itu keadaannya orang yang tahu tapi tidak mengamalkan ilmu-ilmu kami ya Allah. Na'udzubillah min dzalik, ay min kaunina alimin ghairu amilin. Baik ikhwah, itulah kajian kita pada malam hari ini. Baru sampai sedikit ya, sehalaman juga belum kalau di matan ya. Sebagaimana doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayangin Nabi yang doa begini, wah. Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Nabi berdoa seperti itu. Loh, masa kita tidak berdoa yang lebih banyak nuntut ilmu yang enggak jelas gitu. Kita harus sering-sering Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa
minimal kita berdoa hari ini ya, malam ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Diikuti ikhwah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, tunjukilah kami ilmu-ilmu yang bermanfaat ya Allah, ya Allah. Dan sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat ya Allah. Baik ikhwah, sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Kalau di dalam Sirajul Dzulumat disebutkan termasuk ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang haram dan ilmu-ilmu yang dilarang. Seperti ilmu filsafat. Ini filsafat yang nggak jelas ya. Ilmu perbintangan yang nggak jelas. Dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau ilmu perbintangan untuk orang-orang BMKG misalkan itu ya boleh-boleh saja karena memang bermanfaat. Tapi untuk jadi dukun gitu, nah itu yang nggak boleh. Jadi pentingnya kita kayak begini ya ikhwah ya. Apalagi nanti sudah Al-Fakir singgung. Baca kitab Iqtidol Ilmi Al-Amala. Waduh. Nyesel kita ikhwah. Cari di YouTube coba ada tidak Ustadz yang ngaji itu ya. Iqtidol Ilmi Al-Amala. Waduh ya Allah. Kayak berasa aduh serba salah juga ya. Begini salah begitu salah ini mah gitu. Ngaji salah ini mah ngaji juga salah ini mah gitu. Jadi kalau di situ sebutin udah amalin aja apa yang ada gitu. Tapi kan di satu sisi yang lain kalau kita belajar kitab lain ya kita harus nuntut ilmu gitu. Begitu ya, kita harus bisa memposisikan diri kita ya. Di satu sisi kita harus nuntut ilmu nih. Gitu. Di satu sisi kan kita tolabul ilmi faridotun gitu ya. Ya ini tolabul ilmi faridotun alaina gitu. Ya wajib bagi kita. Tapi di satu sisi lain jangan banyak-banyak nuntut ilmu tapi banyak yang diperbanyak itu amalnya gitu. Nah itu harus diserasikan dan hendaknya ini ya ya Al-Fakir ulang lagi. Semoga komunitas kita ini gitu ya, circle kita ini, lingkungan kita ini senantiasa lingkungan yang baik. Saling mengingatkan. Karena tidak ada manusia yang sempurna ya. Apalagi kita yang imannya naik turun. Jangan merasa wah saya mah cukup menasihati diri saya sendiri. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti berbuat salah. Dan kadang kita tidak merasa diri kita bersalah. Siapa yang bisa melihat diri kita bersalah? Ya lingkungan kita. Andai kata lingkungan kita baik, teman-teman kita baik, maka mereka akan menasihati kita dengan cara yang baik. Jika kita memiliki lingkungan yang buruk dan teman-teman yang buruk, na'udzubillah, ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak diingatkan. Bahkan mereka malah mendukung kesalahan yang kita lakukan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ayuhal walad. Oke, insya Allah nanti dikirim PDF-nya. Izin bertanya, oke. Di sini ada pertanyaan. Sini kalau sudah di sana memberikan untuk pilihan syadil akid. Ada pertanyaan begini, ikhwah. Ini middle lah. Ikhwah kita memiliki komunitas atau grup dan di sana member diperkenankan untuk share artikel atau ilmu, quotes dan sebagainya. Oke, bagus. Sharing. Apabila ada yang men-share di luar akidah Asy'ariyah, apakah harus tegas dilarang?
bisa mengkonternya atau tidak, sebenarnya begitu. Tapi takutnya jadi debat ya. Lebih baik berarti dikasih dikasih apa, catatan saja. Boleh men-share artikel kebaikan-kebaikan gitu, tapi tidak tentang akidah gitu. Tapi tidak tentang akidah. Itu lebih aman supaya menghindari perdebatan gitu. Terus apa ingatkan ya, wah yang sudah, waduh saya ini nih Asy'ariyah itu kayaknya salah deh gitu. Yang belajar fikih Syafi'i, coba cek seluruh ulama Syafi'iyah akidahnya apa. Apalagi yang mazhabnya Maliki. Kata Imam As-Subki, seluruh ulama yang bermadhab Maliki itu pasti Asy'ari. Begitu. Yang jadi masalah adalah di zaman sekarang ada orang yang menyalahkan. Itu dia. Memang sebenarnya apa, cukup malas ya, ya. Kita menghabiskan waktu untuk berdebat itu malas begitu. Dijelaskan, saya dulu pernah ikhwan, Al-Fakir sedikit cerita. Dulu Al-Fakir itu tukang tukang debat ikhwan, SMA. SMA itu sampai Al-Fakir undang orang yang, Al-Fakir kan di Cilengsi ya, dulu sekolahnya SMA di Cilengsi. Antum tahu sendiri di Cilengsi itu pusatnya apa gitu. Dulu Al-Fakir undang salah satu sekolah yang berbeda aliran, undang, tanya oleh Al-Fakir, begini begini begini. Pokoknya kalau di luar ajaran mereka ya salah gitu. Intinya begitu sih. Dan apa, alat yang digunakan itu adalah bid'ah gitu dulu. Alat yang digunakan adalah bid'ah. Kenapa sih orang itu salah? Ya karena berbuat bid'ah. Intinya begitu ya. Sedangkan kita hati-hati sendiri. Kalau kita hati-hati, kita itu tidak boleh langsung menyalahkan orang lain. Jangan ya, ya. Ada yang misalkan zikirnya sampai gerak badan, wah, jangan langsung dibilang salah. Kalau bisa kita tabayun. Kok begitu? Dulu Al-Fakir pernah diajarkan juga oleh Syekh Fadil. Syekh Fadil itu cicitnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Fadil Al-Jilani. Beliau mengatakan dengan menggerakkan badan, cuman beliau itu ngajarinnya pakai jari doang, Ikhwah. Zikirnya itu pakai jari. Tidak sampai apa, menggunakan badan gitu. Yang beliau ajarkan itu, yang ditalakikan itu dengan jari. Maksudnya apa? Maksudnya supaya fokus. Bedakan saya coba, zikir tidak pakai jari dan zikir pakai jari. Pakai anggota badan. Nah, begitu. Jadi tabayun. Jadi dulu ya Al-Fakir begitu. Waktu SMA. Sampai ada apa-apa, undang gitu. Diskusi. Sampai suatu ketika Al-Fakir pernah datang ke rumah seseorang. Al-Fakir jelaskan. Yang antum permasalahkan tuh apa? Dulu tuh permasalahin maulid, permasalahin tahlilan, masalah ini. Al-Fakir jelasin nih, wah. Ini loh maksudnya gini, dalilnya tuh begini. Terus sepakat gak nih kalau begini? Terus apa yang perlu kita luruskan? Misalkan ya contoh, sekarang maulid itu udah tercemar ya. Ada yang gak maulid isinya dangdut. Maulid isinya tiktokan. Aduh, nah itu yang perlu diluruskan. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari bikin catatan khusus. Kalau di zaman beliau itu ada maulid, isinya pencak silat. Judulnya maulid, isinya pencak silat. Nah itu beliau, gak bener ini. Nah itu yang perlu diluruskan. Adapun khilafiyah biasa ya. Kita kalau belajar fikih perbedaan pendapat mah biasa. Tapi kalau masalah akidah harus lebih hati-hati. Kalau bisa bahasa Arab, nih Al-Fakir kirim ininya ya. Al-Fakir kirim linknya. Silakan silakan di, ini belum ada terjemahnya sih. Belum ada terjemahnya. Al-Fakir kirim ya. Belum ada terjemahnya. Ini sejarahnya. Ini sejarahnya.
Al-Fakir itu termasuk orang yang senang sejarah. Al-Fakir kirim di grup Ayyuhal Walad ya. Nah, tuh. Jadi nanti itu tapi belum ada terjemahannya ikhwah. Cuman kalau kita semajelis bareng mungkin bisa Al-Fakir jelaskan lah sedikit-sedikit. Itu sebab kenapa Arab Saudi jadi sekarang gitu. Itu di situ dijelasin. Karena dulu yang megang Arab Saudi itu ya keturunan Nabi, Habib Syarif gitu. Jadi kesimpulannya hindari perdebatan ikhwah. Hindari perdebatan. Itu sudah pernah Al-Fakir share di Zubad tentang di dalam kitab Tazkiratus Sami. Awal kita belajar itu jangan sampai berdebat gitu. Menjauhi menjauhi perbedaan pendapat di awal belajar. Itu ada di Zubad, bisa dibaca. Supaya apa? Habis waktu kita ya, wah, pusing sebelum tidur mikirin, aduhan terus jadinya. Begitu. Jadi yang antum lakukan, punya grup, punya komunitas yang share ilmu itu bagus, tapi kasih catatan. Kalau antum jadi adminnya, kalau mau share, kalau bisa disaring dulu, begitu. Khawatirnya, contohnya saja ikhwah ya, contohnya. Misalkan tentang memberikan arah dan tempat bagi Allah. Itu udah dibahas sama Imam Nawawi ikhwah sebenarnya. Bahkan disebutkan itu adalah mujassimah. Nah, itu yang perlu dihati-hatikan. Kalau khilafiyah fikih mah, ya nggak jadi masalah bagi kita gitu. Kalau khilafiyah fikih mah. Tapi kalau akidah, kita harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati. Tapi di satu sisi jangan pernah merasa diri kita paling benar ya, Pak. Kalau menyampaikan kebenaran, kita ungkapkan kebenaran itu dengan mengutip pendapat ulama. Begitu ya. Kalau mau mengungkapkan kebenaran, kutiplah pendapat ulama. Jangan sampai itu merasa kita yang berpendapat dan kita merasa kita yang paling benar. Jangan sampai seperti itu. Kalau mau buat tempat diskusi, ayo gitu diskusi. Saya dulu begitu juga ya, Wah. Ayo diskusi online, mau bahas apa? Cuman merekanya nggak mau. Nah, gitu. Mereka tuh bilangnya begini, Wah. Setiap Al-Fakir ajak diskusi, bilangnya jauhi perdebatan. Jauhi perdebatan. Kan judulnya diskusi ya. Jauhi perdebatan. Padahal Al-Fakir mau tanya begini. Yang jadi masalah apa? Terus apa yang bisa kita luruskan? Gitu. Tiba-tiba bilang, jangan duduk dengan ahlul bid'ah. Aduh, udah nggak bisa dah. Udah nggak bisa itu. Karena dulu Al-Fakir pernah nemu itu. Mau tuh duduk nih, Wah. Mau. Gitu. Mau duduk sama Al-Fakir. Setelah dijelaskan, terus dia bilang, oh gitu, ya. Udah diiyain. Maksudnya setuju. Pas selesai dari situ, dia bilang ke temannya, si Rama itu gitu, dia mah pinter ngomong doang, katanya gitu. Padahal lu dikasih dalilnya, wah, dalilnya begini loh, begini. Nggak bisa, nggak diterima. Karena menurut dia kalau udah salah. Dia bilang ke kita jangan fanatik mazhab. Tapi dia fanatik ke gurunya. Kita juga bingung ya kan? Jangan fanatik ke mazhab. Imam Syafi'i manusia. Bisa juga salah. Tapi dia ngikut gurunya 100%. Bingung juga kita kan? Begitu dia. Jadi fenomena-fenomena tersebut jadikanlah pembelajaran bagi diri kita. Kita jangan merasa diri kita paling benar. Kalau ada orang yang nanya, kita nggak tahu, bilang tidak tahu. Kalau ada yang ngajak debat, lebih baik tinggalkan. Begitu. Kalau mau diskusi, ya udah diskusi. Tapi jadilah diskusi yang sehat. Lebih banyak nanya. Pendapat kamu demikian. Bagaimana dengan ucapan Imam An-Nawawi yang demikian gitu. Jadi keluarin semua pendapat-pendapat ulama. Dulu kita di
bulan Ramadan kita bahas itu ya, kitab-kitab tersebut. Apa takwil, tentang takwil yang hadir tuh ada tapi Al-Fakir tidak rekam ya, ngajak tidak rekam itu tentang takwil. Jadi tahu kenapa sih ulama kita mentakwil, siapa saja sih yang mentakwil. Nah, begitu. Ada orang bilang, wah yang mentakwil itu sesat. Padahal banyak ulama salaf yang mentakwil. Imam Ahmad saja mentakwil. Kok bisa-bisa disesatin? Nah itu dia, kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Ada lagi ikhwah yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada lagi, Toib. Itu videonya disimak ya, saya. Judulnya Mamlakatul Hijaz. Dulu namanya Hijaz, bukan Arab Saudi. Kalau mau bahasa Indonesianya ada, cuman buku, versi buku. Judul bukunya Api Sejarah. Isinya tidak jauh beda dengan itu. Beli buku, bukunya Api Sejarah. Nah yang di video itu adanya di jilid 1 yang warna hitam. Gitu. Tuh Al-Fakir punya. Beli yang ori ya, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Taib. Assalamualaikum, sudah tidak lagi. Taib. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Taib. Ada apa, Sidi? Oh iya, puasa sebentar lagi. Nah ini permintaan. Nanti paling di Zubad ya kita ngambil ininya ya. Maqasidus Shaum. Ya, puasa bulan Maret ikhwah. Biasanya kita ada kajian menuju puasa ya. Kemarin itu kita belajar Maqasidus Shaum. Al-Fakir lagi menerjemahkan kitabnya tidak selesai-selesai ikhwah. Aduh. Kajian Maqasidus Shaum itu berkah sekali ya dengan Maqasidus Shaum. Kita tahu makna-makna ya Allah benar. Kita Al-Fakir tuh benar-benar bersyukur gitu. Kita tuh banyak ulama gitu ya. Wah. Kok bisa sepintar itu gitu ulama tuh ya Allah. Nah nanti kajiannya pasti tabrakan sama kajian ini. Kajian persiapan Ramadan akan kita masukkan di kajian Zubad. Insya Allah setiap Sabtu. Gitu. Ayuhal walad ini estimasi kajiannya selesainya itu Al-Fakir samakan sebenarnya dengan Kasyifatus saja, kurang lebih 1 tahun. Jadi ayuhal walad nggak jadi masalah sebenarnya, terskip juga gitu ya. Setelah ayuhal walad nanti mungkin ada kitabnya Ki Haji Hasyim Asy'ari yang apa? Adabul Alim wal Muta'alim, atau langsung saja ke kitab intinya Tadzkiratus Sami' wal Mutakalim. Cuman Al-Fakir sendiri belum selesai. Kalau Tadzkiratus Sami' belum mengkaji sampai selesai itu. Jadi mungkin bisa pakai Tibyan juga bisa sih sebenarnya. Pakai Tibyan, Al-Fakir dulu ngaji Tibyan ke Ustadz Burhan Ubaidillah. Kalau Ta'lim Muta'alim boleh juga sih. Tapi memang kalau bulan Ramadan ada 2 kemungkinan, ikhwah. Bisa kita berhentikan kajiannya, kita fokus ke kajian puasa, karena kajian puasa itu Al-Fakir mau ngaji tafsir Jalalain, khususnya Al-Fatihah dan juz 30. Terus ngaji kitab Imam Ghazali juga, Asrarus Siyam atau Asrarus Saum. Jadi fokus ke puasa. Sama ya Safina Kasyifah masih jalan itu. Tapi sebelum masuk puasa, insya Allah nanti Al-Fakir kita kaji Minhaj lagi ya. Kita kaji Minhajut Thalibin.
Entah itu syarahnya pakai Umdah atau pakai kan kan Surogibin. Kalau Tuhfah Al-Fakir ini sih kitabnya belum belum punya yang Darul Minhajnya ya. Bisa juga pakai Tuhfah. Jadi kita belajar sebelum masuk puasa, belajar tentang puasa dulu begitu. Dan Al-Fakir ingatkan lagi, terima kasih juga telah diingatkan ini. Al-Fakir ingatkan kepada ikhwas kalian yang punya hutang, terkhusus perempuan berarti segera dibayar puasanya, karena dalam mazhab kita kalau setahun tidak dibayar nanti kena fidyah juga. Seperti itu. Jadi double tuh. Kodonya masih ada ditambah fidyah nanti. Ya, ingatkan juga orang tuanya. Terima kasih telah diingatkan. Nanti insya Allah kalau Maqasidus Saum rekamannya ada di Zubad. Jadi kemungkinan kita enggak pakai Maqasidus Saum lagi ya. Tapi nanti kita pakai kitab-kitab yang lainnya. Biasanya sih kalau guru-guru kita pakainya kalau enggak Maqasidus Saum ya Asrarus Saum karya Imam Al-Ghazali. Insya Allah itu juga riwayah wadiroyah. Itu juga kita bahas kitabnya juga nanti insya Allah di akhir ada ijazahnya juga. Supaya kalau kata Kiai Marwazi melestarikan kebudayaan, melestarikan kebiasaan ulama begitu. Jadi sanadnya bersambung. Riwayah itu tujuannya itu salah satunya. Tapi yang penting di royahnya. Kita paham nih betul-betul isi kitabnya. Begitu ikhwan. Baik, terima kasih atas pengingatnya Sidi. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, biar begitu. Ibarat mau perang sudah siap senjatanya. Nah, bagus. Ibarat yang bagus sebelum kita memasuki bulan yang sangat-sangat kita cintai, maka kita udah siap bekal gitu. Kalau kata Abu Bakar As-Siddiq, kita udah nyiapin perahunya gitu sebelum kita berlayar. Tapi ikhwah, hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nanti setiap malamnya kita akan ganti biasanya ayyuhal walad 30 menit, kasyifahnya nanti yang ikut kasyifah 1 jam begitu. Insyaallah untuk yang di sulam masih di grup sulam jangan terburu-buru, selesaikan dulu sulamnya karena di sana pun faidahnya sangat banyak. Kalau di kasyifah nanti lebih ini lagi ya, lebih dalam lagi karena banyak permasalahan-permasalahan yang ibaratnya juga sulit dipahami. Begitu nanti yang sulit Al-Fakir pun akan tanyakan kepada guru Al-Fakir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.